Assalamualaikum anak-anak. Perkenalkan Ibu Tina ya. Jadi hari ini Ibu akan membahas pelajaran tematik ya. Materi pelajarannya adalah tentang bahasa Indonesia. Materinya adalah tentang teks non fiksi. Kalian masih ingat enggak tentang teks non fiksi? Ya, masih ingat kan? Karena kita sudah pernah belajar sebelumnya. Nah, sekarang Ibu akan membacakan contoh teks non fiksinya ya. Dengarkan baik-baik, ada di halaman 102 Bu Pena ya. Judulnya adalah tentang menanam padi di sawah air payau. Padi merupakan salah satu jenis tanaman hijau yang terdapat di ekosistem sawah. Di ekosistem sawah, padi berperan sebagai penghasil makanan bagi hewan. Selain menyediakan makanan bagi makhluk hidup lain, padi juga dapat menghasilkan makanannya sendiri. Oleh sebab itu, di dalam rantai makanan di ekosistem sawah, padi berperan sebagai produsen. Padi tidak hanya ditanam di sawah. Di Indonesia, padi dapat juga ditanam di air payau. Hal itu dibuktikan oleh sejumlah petani yang tinggal di Kecamatan Patimuan, Jawa Tengah. Mereka menanam padi di air payau dengan luas lahan keseluruhan sekitar 3.764 hektar. Menanam padi di air payau dilakukan oleh para petani tersebut karena sebagian besar daerah di sana merupakan daerah bekas rawa sehingga selalu basah. Terdapat perbedaan antara menanam padi di air payau dan menanam padi di sawah pada umumnya. Jika menanam padi di sawah biasa, petani dapat panen sebanyak 2 kali dalam setahun. Sementara itu, jika menanam padi di air payau, petani belum tentu dapat panen sebanyak 2 kali dalam setahun. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya air tawar untuk mengirigasi sawah dan mencegah tanaman padi mati akibat kadar garam pada air payau yang cukup tinggi. Berbagai jenis padi pun pernah dicoba ditanam oleh petani di sawah air payau. Pada tahun 1970, petani menanam padi jenis pelita. Pada tahun 1985, petani mencoba menanam jenis padi lain, yaitu padi cisadane. Namun, kedua jenis padi tersebut tidak tahan terhadap hama wereng yang umum menyerang tanaman padi. Petani pun terus mencoba menanam berbagai jenis padi di air payau hingga menemukan jenis padi yang sesuai. Akhirnya, pada tahun 2001, petani mencoba menanam padi dengan jenis Cilamayu muncul. Setelah dicoba, padi Cilamayu muncul ternyata cocok untuk ditanam di sawah air payau karena dapat hidup dan bertahan lebih lama di air payau. Oke anak-anak, sekarang kita ke pertanyaannya ya. Pertanyaannya ada di halaman 103, nomor 1 ya. Pertanyaannya adalah tuliskan ide pokok dari setiap paragraf pada teks non-fiksi tersebut. Tuliskan pada kertas tugasmu. Oke anak-anak, sekarang kita perhatikan ya teks non-fiksinya. Ayo di paragraf pertama kita tentukan dulu ya mana kalimat utamanya ya. Ayo di mana ya kalimat utamanya? Oke, kalian tebak ya. Coba tentukan mana kalimat utamanya. Oke. Kalimat utamanya tuh ada pada kalimat pertama, yaitu padi merupakan salah satu jenis tanaman hijau yang terdapat di ekosistem sawah, yaitu adalah merupakan kalimat utamanya. Nah, sekarang kalian cari ide pokoknya dengan bahasa kalian sendiri ya, dengan tepat ya. Coba kalian cari ide pokoknya dengan bahasa kalian sendiri dengan tepat dan benar ya dan jelas ya. Oke, sekarang kita ke paragraf kedua. Paragraf kedua, ayo kalian tentukan juga di manakah kalimat utamanya? Ayo, di manakah kalimat utamanya?
Oke, betul ya. Kalimat utamanya itu ada pada kalimat pertama, yaitu padi tidak hanya ditanam di sawah. Di Indonesia, padi dapat juga ditanam di air payau. Nah, dari kalimat utama ini kalian cari juga, kalian tentukan ya. Apa ide pokoknya dengan bahasa kalian sendiri dengan jelas ya. Oke? Cukup sekian ya penjelasan kita hari ini tentang pelajaran tematik ya. Nah, jadi kalian tentukan dulu kalimat utamanya dari teks non-fiksi tadi yang tadi Ibu bacakan. Setelah itu kalian tulis ide pokoknya di buku tulis tematik ya. Oke, paham ya anak-anak ya? Cukup sekian anak. Terima kasih. Assalamualaikum.